masih kontekstual. Ini kan saya diharapkan untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah saya kaitannya dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Apakah Bapak sedang ada waktu sekarang? Ya, ada. Boleh. Berarti mohon izin ya Pak, percakapan kita kali ini direkam, kemudian nanti juga ada rekaman suara dan juga saya catat juga jawaban dari Bapak untuk saya tampilkan pada tugas saya begitu Pak. Iya. Jadi pada percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Yang pertama itu, selama ini bagaimana sih Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dalam arti di sini ada saya melihat bahwa kasus-kasus benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Nah, sedangkan bujukan moral benar melawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oh iya Pak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelum saya mengambil keputusan, pastinya saya akan mengumpulkan data-data dan fakta yang ada, kemudian siapa yang terlibat di sana, kemudian menganalisis benar dan salahnya, kemudian alternatif solusi bagaimana saya harus mengambil keputusan tersebut. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya ini ya Pak ya, kaitannya dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kebetulan saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu saya sedang berusaha menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang pastinya berbeda kepada murid. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, biasanya ini hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian sifat urgen yang mendesak atau tidaknya sebuah permasalahan tersebut. Kemudian hal tersebut akan menjadi sebuah pengambilan alternatif solusi pastinya. Oh iya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini itu menjadi tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Dalam pengambilan kasus-kasus yang merupakan dilema etika, pastinya ada hal-hal atau tantangan-tantangan yang merupakan masalah tersebut mempunyai nilai dan sama-sama penting. Namun ada beberapa hal yang harus didahulukan, yaitu adanya orang atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting juga ada nilai rasa yang harus diutamakan. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Maksudnya di sini, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, pada saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak yang selama ini Bapak jalankan? Dalam pengambilan kasus atau keputusan kasus dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus. Tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal.
Oh iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor atau orang yang terlibat di sini pastinya ada. Yang jelas seperti ini. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat. Seperti halnya adalah profesional, kemudian orang yang terlibat dan atasan langsung. Oh iya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, ini dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dari pembelajaran yang diambil dengan dasar pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta menghargai keputusan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Masa Bu Mei.
Bapak.